Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azrizki Palepi. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam sistem operasi baik itu pada komputer dan juga pada HP. Baik yang sebelum kita mengetahui macam-macam sistem operasi baik itu dari HP maupun komputer, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi itu adalah perangkat lunak inti yang bertindak sebagai jembatan antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras. Fungsi utama dari sistem operasi ini, ya, di situ disebut dengan ada manajemen proses, manajemen memori, file, dan I/O. Kemudian selanjutnya langsung kita masuk kepada macam-macam sistem operasi pada laptop. Nah, di sini ada tiga, yang mana tiga ini yang cukup terkenal ya di secara global. Yang pertama ini adalah Microsoft Windows. Ini merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan secara global, antarmuka intuitif dan mendukung banyak software. Kemudian ada yang namanya Linux. Linux ini bersifat sumber terbuka, sangat fleksibel dan populer di kalangan pengembangan atau serve. Kemudian ada Mac OS. Nah, ini sistem operasi eksklusif milik Apple yang dikenal dengan desain grafis yang ikonik dan stabil. Kemudian ada juga sistem operasi lainnya, itu seperti Chrome OS dan FreeBSD. Kemudian selanjutnya kita kepada sistem operasi HP. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada Android, yang mana Android ini berbasis Linux, bersifat terbuka dan digunakan oleh berbagai merek ponsel dengan banyak variasi versi. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua, itu iOS. Ini eksklusif milik Apple, milik iPhone ya. Fokus pada keamanan tinggi dan ekosistem yang tertutup, namun dia tetap stabil. Jadi ini mirip ya, kalau di HP ini iOS, tapi kalau di laptop dia macOS ya, sama-sama milik dari iPhone. Kemudian selanjutnya kita masuk pada perbandingan sistem operasi yang ada pada HP dan juga komputer. Adapun kalau secara antarmuka, ya, itu kalau untuk di komputer dia lebih kompleks. Dia karena dia fokus pada multitasking dan mouse keyboard. Adapun kalau untuk di HP, dia sederhana. Kenapa? Karena dia fokus pada sentuhan dan portabilitas. Adapun masalah tentang aplikasi, ya kalau untuk di komputer dia lebih sederhana, dia lebih kepada tradisional ya. Tidak seperti di HP, yang mana kalau di HP ini biasa kita untuk mendownload aplikasi melalui aplikasi Play Store gitu ya. Kemudian masalah keamanan, ini keamanan dan privasi. Dari kalau komputer yang ada pada komputer, dia potensi serangan itu cukup besar. Maka dari itu, komputer membutuhkan antivirus aktif. Sementara kalau untuk di HP, keamanannya itu berlapis dan sandboxing atau terisolasi. Nah, kemudian secara fleksibilitas. Nah, kalau ini pada komputer sangat cukup tinggi untuk kustomisasi hardware. Tapi kalau untuk di HP dia terbatas. Berbeda dengan komputer ya. Komputer tadi dia sangat tinggi. Tetapi kalau untuk di HP dia terbatas karena dia fokus pada pengalaman. Artinya maksud siap untuk dipakai. Nah, ini sudah cukup ya. Macam-macam sistem operasi yang ada pada komputer dan juga pada laptop ya. Kalau untuk di komputer tadi itu ada tiga ya. Ada
Microsoft, ada macOS dan ada Linux. Tapi kalau untuk di HP ada dua yang terkenal ya, ada Android dan iOS. Kemudian kesimpulan dan tren masa depan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sistem operasi ini dia akan terus berevolusi dari fokus desktop hingga dia menjadi mobile first. Dan tren ke depannya akan semakin mengarah pada integrasi cloud, penggunaan AI, dan IoT atau Internet of Things, di mana OS akan menjadi lebih adaptif dan personal bagi setiap penggunanya. Baik, cukup sekian penjelasan tentang macam-macam sistem operasi yang ada pada komputer dan juga HP. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara eh, mendownload Windows 10. Baik, ini selanjutnya saya akan memberitahu gimana cara mendownload Windows 10. Ya, pertama kita ketik ya download Windows 10. Oh, di sini sudah ada. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita download yang ini ya. Download Windows 10 Pro 32 atau 64 bit ICO terbaru 2006. Oke, kita klik yang ini. Kita scroll ke bawah, kemudian nah di sini ada dua pilihan ya. Download now, download sekarang ya. Ini untuk Windows 10 yang 32 bit dan yang ini Windows 10 untuk 64 bit. Nah, karena itu kita pilih di sini 64 bit ya. Oke, sedang memproses. Nah, di sini sudah mendownload. Nah, beginilah tampilan Windows 10 ketika akan download. Ini tinggal menunggu proses ya. Proses mendownload Windows tadi. Baik, ini mungkin seakan saya pause saja ya, karena cukup lama. Oke, sekian untuk tata cara mendownload Windows 10. Terima kasih.